الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على عبدك ورسولك وخليلك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره إلى يوم القيامة فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam mimbar yang mulia ini, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, setelah kita memuji Allah, mengagungkan Allah, mensucikannya dari semua kekurangan-kekurangan yang disandarkan kepadanya, serta kita bersyukur kepada Allah atas semua kemudahan-kemudahan, nikmat, hidayah, dan kasih sayang yang Allah curahkan kepada kita hingga sampai saat ini. Hari ini hari Jumat, hari yang mana kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat teriring salam kepada panutan kita, junjungan kita, Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak nanti pada hari kiamat, yaitu Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu khatib mewasiatkan dari khatib pribadi dan juga kaum muslimin yang mendengar untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, bertakwa dengan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, dan tanamkan dalam hati kita bahwa kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang sementara. Dunia ini adalah perjalanan kita, tujuan kita setelah kematian kita antara seseorang masuk ke dalam surganya Allah atau masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia adalah tempat bercocok tanam. Siapa yang dia banyak menanam ketaatan, maka suatu saat dia akan memanen kebahagiaan yang berujung kepada surganya, dan juga sebaliknya. Siapa yang dia menanam dosa dan pembangkangan, maka suatu saat dia akan memanen kesengsaraan abadi, kesengsaraan dengan penyesalan yang tiada henti, yang berujung kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang mulia, ketika malaikat Jibril alaihi salam, hadis yang masyhur yang sering kita dengar, yang disebut dengan hadis Jibril alaihi salam, ketika beliau menjelma menjadi seorang manusia berpakaian putih, berambut hitam pekat, mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku apa itu Islam. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila." Yang artinya Islam itu adalah engkau mengesahkan, mentauhidkan, meyakini dengan seyakin-yakinnya, bersaksi bahwa tidak ada ilah Rabb yang berhak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan engkau pun bersaksi dan meyakini bahwa aku Nabi Muhammad adalah hamba dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu engkau bukan melaksanakan tuqimas salah, engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, engkau membayar zakat, wa tasuma ramadan, engkau melaksanakan puasa Ramadan, wa tahujjal baita, engkau melaksanakan haji jika engkau mampu melaksanakan haji tersebut. Dan rukun Islam yang kedua, kalimatnya adalah tuqimas shalah, mendirikan salat. Para ulama mencoba mengambil hikmah, kenapa kalimatnya itu mendirikan salat bukan mengerjakan salat.
Karena mengerjakan dalam bahasa Arab itu bukan katanya bukan tuqim. Iqamatus shalah, mendirikan salat artinya benar-benar dia tunduk dengan kepatuhan melaksanakan salat dengan baik, baik secara ruhiyahnya atau secara amalan anggota badannya. Bukan hanya sebatas melaksanakan salat, yang penting salat, yang penting melepaskan kewajiban, bukan itu yang diinginkan, tetapi benar-benar melaksanakan salat dengan ketentuan-ketentuan yang diinginkan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat. Lah, seharusnya yang celaka orang yang berzina, orang yang minum minuman keras, orang yang melakukan dosa dan pembangkangan. Tetapi kenapa Allah di sini mengatakan celaka orang-orang yang salat? Lanjutkan ayatnya. Apa yang celaka dari mereka? Alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang ketika salatnya mereka lalai. Para ulama mengatakan lalai di sini artinya dia mengakhir-akhirkan salatnya sampai bertemu dengan waktu salat yang selanjutnya, atau dia lalai dari hukum-hukum fikih salat. Dia tidak mengetahui tentang bagaimana cara salat yang benar, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna rajula, ada seorang laki-laki salat 60 tahun, akan tetapi dari 60 tahun salat yang dia lakukan tidak ada satupun salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka rukun Islam yang kedua adalah mendirikan salat, laksanakan salat dengan penuh ketaatan dan ketundukan kepada Allah, harapkan pahala yang besar di sana dan takut terhadap dosa meninggalkan salat. Dan yang menunjukkan keutamaan salat yang lainnya adalah apa? Ketika perintah salat ini langsung mandatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika syariat-syariat yang lain mandat dan perintahnya itu melalui perantara malaikat Jibril, akan tetapi ternyata salat ini perintahnya langsung dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian keutamaan salat yang lain yang perlu kita pahami adalah salat bisa menghapuskan dosa-dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan. Sesungguhnya antara salat dengan salat, kemudian antara Jumat dengan Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan, itu semuanya pelebur dan penghapus dosa selama di antara keduanya mereka meninggalkan dosa-dosa yang besar. Dan lihatlah seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ketika beliau banyak membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian beliau kadang membantu air wudunya, kadang membantu membawa kayu bakar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salni, mintalah sesuatu kepadaku sebagai imbalan dari apa yang kau lakukan." Maka seorang Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami yang notabene-nya beliau seorang ahlu sufah, orang yang tidak memiliki rumah di Madinah, hanya tinggal di dalam Masjid Nabawi, orang yang miskin, orang yang kurang dalam kekayaan, tetapi yang beliau pinta ketika itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta supaya aku nanti bisa menemanimu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan af'al, iya saya akan lakukan, akan tetapi fa'inni ala dzalika bikathrati sujud, akan tetapi bantulah supaya keinginanmu itu dikabulkan oleh Allah dengan cara apa? Engkau memperbanyak sujud, memperbanyak salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah kita kaum muslimin di akhir zaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ya'tiz zaman, akan datang sebuah zaman yang mana hari tersebut lebih buruk, lebih banyak fitnahnya dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Semakin kita mendekati hari kiamat, maka keadaan
keagamaan, keadaan ruhiyah, keadaan iman seseorang bukan semakin baik, akan tetapi semakin buruk. Dan lihatlah orang di zaman sekarang, dari mereka-mereka yang mengaku diri mereka muslim, banyak di antara mereka yang meremehkan dan melalaikan ibadah salat ini. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Awwalu ma yuhasabu bihi al-mar'u yaumal qiyamah as-salah. Ketahuilah bahwa nanti pada hari kiamat, amalan yang pertama kali akan dihisap nanti oleh Allah di hari kiamat adalah salatnya. Siapa yang salatnya baik, kemungkinan besar amalan-amalan yang lainnya baik. Akan tetapi siapa yang salatnya dia buruk, kemungkinan besar amalan-amalan yang lainnya buruk. Banyak pertanyaan kepada kita, para asatidzah. Ustaz, bagaimana hukumnya? Dahulu ada orang-orang yang ketika masa-masa SMP-nya, masa SMA-nya, masa-masa remajanya, masa-masa kuliahnya, mereka banyak yang tidak melaksanakan salat. Mereka meninggalkan salat, kemudian mereka taubat di masa tuanya. Apa yang harus mereka lakukan? Banyak pertanyaan seperti ini datang kepada kita. Para ulama mengatakan salat adalah amalan terpenting yang dimiliki oleh seorang manusia, sehingga ada di antara para ulama yang mengatakan orang yang seperti itu wajib mengqadha salat-salatnya yang telah dia tinggalkan. Tapi bagaimana puluhan tahun dia meninggalkan salat? Dan ini pertanyaan ini banyak datang kepada kita. Akan tetapi di antara mereka ada yang mengatakan, bertaubatlah kepada Allah engkau orang-orang yang meninggalkan salat, dan iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Bertaubatlah kepada Allah, beristighfarlah mereka-mereka yang meninggalkan salat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak istighfar. Akan tetapi barengi dengan banyak melakukan salat-salat sunnah, yang mudah-mudahan salat-salat sunnah ini bisa menutupi keburukan-keburukan yang dia lakukan ketika itu. Maka lihatlah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasayalqauna ghayya. Akan datang nanti orang-orang setelahnya, mereka meremehkan salat, mereka mengikuti syahwatnya. Apa yang terjadi? Fasayalqauna ghayya, mereka akan masuk ke dalam ghayya. Ibnu Mas'ud menafsirkan ghayya dengan arti apa? Sungai yang ada di dalam neraka jahanam, na'udzubillahi min dzalik. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW tegas mengatakan, bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarakus shalah. Perbedaan antara seseorang dengan keislaman, dengan kekafiran adalah meninggalkan salat. Siapa yang dia meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Dan Umar bin Khattab mengatakan, la islama liman tarakas salat. Tidak ada keislaman bagi orang yang meninggalkan salat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, sesungguhnya dosa meninggalkan salat itu lebih besar daripada dosa perzinahan, dosa mencuri, dan dosa-dosa yang lainnya. Maka tanamkan dalam diri kita, laksanakan salat ini dengan penuh ketaatan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada di dalam diri kita ataupun keluarga kita, anak istri kita yang mereka meremehkan dan melalaikan salat. Nasihatilah mereka, karena kita seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga kita, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat seorang ulama yang bernama Amr bin Qais al-Mulai, beliau mengatakan, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat akan banyak seorang wanita-wanita yang mengadukan suami-suami mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wanita-wanita tersebut mengatakan, ma kana yu'allimuni wa la yu'addibuni. Suamiku tidak pernah mengajarkanku, tidak pernah menasehatiku, tidak pernah mendidikku supaya aku mengenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan? Innama ya'tini bi khubzis suq. Yang mereka lakukan adalah mereka memberikan sandang pangan, datang dengan makanan, dengan kemewahan-kemewahannya, akan tetapi mereka tidak pernah mendidikku dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan banyak suami-suami yang digugat oleh istri-istrinya. Maka nasihatilah diri kita, laksanakan salat dengan baik, nasihatilah keluarga kita, anak istri kita, dan jagalah salat-salat mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'mur ahlaka bis salah, perintahkanlah keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam menasehati mereka. Mudah-mudahan memberikan ilmu dan pelajaran yang sangat berharga bagi saya dan juga antum semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم بعزتك أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم اللهم أنت يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم آمنا في أوطاننا هذه إندونيسيا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمور المسلمين ووفقهم جميعا لتحكيم شريعتك وللعمل بكتابك والالتزام بسنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم أقيموا الصلاة